Al-Fatih, para alim, para ulama yang Allah muliakan, wabil khusus panjenenganipun Selamat Sadati dan sekalipun guru yang Pak kerja di Sentan. Namun kita ada yang Pengantar sesebuah yang Allah hormati, pengantar para desa saking tingkat lurah kepala desa kami pun juga saking RT yang Allah ta'afun atau pun pengantar sedaya tinggal lalu Imam Mustafa insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kata malah ini dimakan al-baram sudah ada Allah hormati guru-guru dan pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita sedaya kasih diberi nikmat sehat Allahumma amin. Dan insyaallah kita sedaya juga diberi nikmat iman, Islam dan ihsan Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita juga mendapat nikmat kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemuliaan, syukur walaupun ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita sedaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjang diwakilkan ingkang husnul khotimah. Nah, itu husnul khotimah insyaallah kita ing alam kubur dijauhkan dari namanya sesuatu Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang paling penting di menika kita sedaya ingin bertahan datang surga pun Allah Subhanahu wa taala. Ini menika kunci masuk surga wonten tunggal Allah la ilaha illallah, yaitu Tuhan selain Allah. Alhamdulillah kita sudah mampu melafalkan syahadat ini syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dimana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillah mampu kita sudah sanggup pegang kunci surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika konten setelah itu yang ingkang yang menangkan jatuh surganya Allah Subhanahu wa taala di surga orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang senang menghafalkan Al-Quran. Dan dalam itu Pak Bumi ingin menikah satu huruf
Jadi gampang sulit, gampang boleh pada tinggal belum buat pergi. Masa Al-Fatihah maupun sekelilingnya kalian ngomong ini satu kali 10 pahala bukan 20 kata. Tinggal semua kita untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kalau yang kali yang berupa Allah Subhanahu Wa Taala itu orang yang senang puasa bulan Ramadan berpuasa dan itu orang Islam wajib puasa di bulan Ramadan. Itu juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka orang yang menggunakan sukanya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu wahai lisan. Napa itu wahai lisan bagus? Yaitu bisa menjaga lisan, lisan tidak boleh namanya mufrad atau rasanya sulit. Memang sulit kalau kita ngobrol dan rasanya biasanya sering-seringnya itu dibagi. Iya. Apalagi kalau mentuntun ini. Jangan sampai kita bukan yang tidak baik, karena itu akan membuat kita bahasa kita semakin banyak. Contohnya pun ada seorang tuannya dua berkali ini rahasia, tapi ini lama-lama satu kali tahu semua. Maka orang yang berkata itu yang gibah itu dosanya banyak. Kita sudah sekali periksa supaya tulisan kita tidak ngobrol yang tidak baik, tidak juga perasaan orang ataupun menjadikan orang itu tidak boleh. Soalnya itu diberikan di Pak Budi. Kami sekarang memiliki orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang yang memberi bahkan orang yang kelaparan. Ini biasanya yang aneh-aneh dibagi alhamdulillah. Semoga itu insyaallah besok orang-orang yang ikut relawan Yayasan ATM dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari kita salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah besok yaumul qiyamah pada mahsyar kita akan mendapat pertolongannya beliau ataupun sahabatnya beliau. Kita akan di sana kepanasan ke azab Allah Subhanahu Wa Taala selama 500 tahun. Kita ngantri. Yang bisa menolong yaitu sahabatnya Rasulullah. Sinten Pak Rasul kita ini, Nabi kita sinten Pak Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang cuma bisa menyafaati ketika dikata masa ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita segera perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan perbanyak sholawat kita akan dekat dengan namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja bersolawat apapun, malaikat juga bersolawat.
bersolat. Karena apa Bu? Sholawat nikohi itu bisa mendatangkan besok seperti makhluk kalau bahasanya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan sangat dekat di Rasulullah. Orang dekat biasanya diutamakan Pak Budi kalau dekat Rasulullah, Insyaallah diutamakan masuk surga. Di mari di bulan Maulid monggo kita sedaya bersolawat nggih bareng-bareng nggih. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah yaitu kalau kita mendidik anak, yang pertama menurut Al-Quran dalam surat Al-Luqman menika pertama yaitu didik dengan tauhid ingkang mantap atau akidah ingkang kuat. Tapi kali ini menika ibadah ingkang bener. Kami tiga di menika didiklah anak kita supaya berakhlakul karimah, berakhlak
Jika Allah pada sedikit mawon itu Pak Budi, dua surat mawon lagi, itu surat Al-Ikhlas, kalian surat Al-Asr ini, Al-Asr ini. Bapak Ibu rahimahullah, kita sedaya ngatos boten pabu. Eko bil angkasa itu saking pabriknya nopo pabu. Bil angkasa mas nopo pabriknya di menika Toyota. Eko bisanya pabriknya nopo pabu. Pabriknya di menika Daihatsu sama kali Honda itu biasanya produksinya apa? Supra. Itu apa lagi? Motor Beat. Terus kalau ini apa Pak? Kaki Yaman pasti ada labelnya pabriknya. Kita sedaya motor label itu sing gawe boten pabrik. Motor namanya pawon boten. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita adalah buatannya Allah. Jadi yang membuat kita atau pabriknya itu adalah Allah. Jangan lupa ada labelnya bahwa kita adalah miliknya Allah. Maka sering-seringlah berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah. Jadi kalau nanti kita sudah mantap bahwa Allah adalah satu-satunya, insya Allah kita akan dimasukkan surga itu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jangan sampai kita terjerumus di pabrik. Jadi kalau bahasanya terjerumus dengan kesyirikan. Contoh libur di bukan di buku itu tidak boleh. Itu dalam ada misal tidak boleh berarti terjerumus. Itu namanya si ataupun penyembah selain Allah. Contoh libur di bukan matahari. Selain Allah itu tidak boleh. Tapi kadang-kadang ini Pak Budi kita sering terjerumus dengan namanya kesyirikan kecil. Sering terjerumus dengan kesyirikan yang kecil. Kalau itu apa Pak Budi? Ini contoh sederhana aja nih. Kita kalau punya hutang Pak Bu, kalau nggak punya uang itu ngarep-ngarep dinaik uang saking saudara atau tetangga apa kepengen dirunasi dengan Allah Pak Bu. Kadang-kadang kita terjerumus dengan ya bukan ibarat. Yang pertama kan harus menyadarkan diri bahwa kita harus bersandar kepada Allah. Ya Allah, lunasikan hutangku ya Allah. Insya Allah dengan bersandar diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sering bertahajud di malam hari dan menangis, insya Allah mudah-mudahan kita akan dinasih sama mati lantarannya bisa saudara kita yang lunasi ataupun kita punya istri ada nggak tahu caranya dari mana bisa dulu. Karena yang pertama yang sering kita salah itu kembali nanti dengan saudara kita itu kadang-kadang yang salah, yaitu menduakan Allah tidak boleh. Kita tidak boleh tersebut dengan kesyirikan yang kecil tidak boleh. Tapi kali itu contohnya Pak Bu, kalau kita punya anak Pak Bu ini yang pintar kalian yang ada kita biasanya kita gunakan yang pintar di Pak Bu ini. Ataupun kita nanti kalau sudah tua Pak Bu sudah bahasanya contoh ini, saya mau ikut dengan putra yang pintar dan kaya itu.
sengaja terjerumus dengan yang namanya kesyirikan yang kecil. Tapi tiga contohnya pun seorang petani Pak Budi. Karena saya bisa memupuk, karena saya ini tanamannya bagus, karena saya ini bisa panen. Itu tidak boleh. Jadi kita harus menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sering-seringlah beristighfar, karena kita sering terjerumus namanya dengan kesyirikan yang kecil. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kalau kita sudah dilabeli dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-Ikhlas sudah ada di waktu dimulai a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dimulai katakan Muhammad bahwa Allah itu Esa Allah itu tunggal, tidak boleh diduakan. Dan segala permintaan juga diberikan kepada Allah. Minta apapun itu ditujukan kepada Allah. Dan Allah itu tidak beranak beranakan. Dan Allah itu tidak ada yang menyamainya atau tidak ada yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia bagaimana dibandingkan tidak ada yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam surat Al-Asr, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Di sini mengandung arti kenapa tidak wal Quran, demi Quran. Tapi Allah di situ bersumpah demi masa manusia itu rugi. Kenapa rugi Pak Guru? Masa Allah tiga Pak Guru, masa dahulu, masa sekarang dan masa akan datang. Kenapa manusia rugi masa dahulu Pak Bro? Karena kita sebetulnya berada di surga. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama adalah di surga. Pak Bro, kenapa kita ada di dunia? Maka dibilang sama Allah bahwa manusia itu pasti rugi. Masa sekarang kenapa rugi Pak? Karena masa sekarang kita tidak mengalami namanya zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu sebetulnya Rasulullah itu yang sebenarnya bahwa namanya hadis ataupun sunnahnya Rasulullah itu yang sebenarnya kita akan
keliru waktu, ada yang harusnya sudah sore, ada yang sore. Maka kita rugi, nggak tahu bahwa itu adalah zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita itu rugi. Di masa yang akan datang kita juga rugi. Kenapa kita rugi? Karena kita di surga, walaupun di surga belum tentu ketemu dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kita sudah itu namanya kita harus ketemu dengan namanya Rasulullah baginda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dituju adalah ketemu dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah adalah kita disuruh surga. Kita ibadah untuk apa? Untuk masuk surga. Ya, itu adalah yang salah. Sebetulnya kita ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya tadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka dari itu marilah kita bersama-sama menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga para pengajaran menikah majelis menikah, insyaallah tidak ada yang tergelincir dengan kesirikan. Karena dosa yang tidak diampuni sama Allah adalah dosa syirik. Itu kalau kita membahas tauhid waktu, kadang-kadang masih banyak sekali lah. Kayak saya sendiri kadang-kadang semua dengan itu hal yang sering kita alami ini. Jadi isinya inilah. Maka berhati-hatilah supaya kita tidak tergelincir namanya kesesatan yang dibawa oleh namanya setan. Karena setan ini banyak besok di neraka. Maka kalau kita sadarkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, berilah jalan yang lurus yang benar surah mustaqim. Jadi ya Allah, saya sadar itu kepada Allah dan berilah saya jalan yang lurus tidak dengan namanya mendekati sendiri. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kalau membahas tauhid memang ini kalau sudah mantap nih Pak, insya Allah sudah mantap dan makan, kita akan teruskan kepada namanya ibadah. Putra-putra kita dididik dengan namanya ibadah. Ini terlalu lama nih. Terlalu lama ini ibadah ini kalau saya sampaikan dari ibadah terus nanti ada yang namanya amal kalimah dan dakwah. Untuk mawon apa ini Pak Bro? Betul ya? Kalau banyak kan kalau nggak bisa, betul nggak bisa dakwah. Yang tadi banyak guru-guru saya yang mohon maaf nih kalau menyinggung ataupun yang kurang berkenan nih, maaf sekali, saya ini masih belajar nih Pak Bro. Dimaafkan Pak Budi, Assalamualaikum Budi, Ridho nih, kami, belum sampai apapun kalau kita sebetulnya kalau itu dan ikhlas niatnya awal Tuhan bila dari Rasul, insyaallah ilmu adalah punya wajib, maka duduklah kalau kita sudah menjalankan namanya ngaji di Babul Naus ataupun dikumpul majelis taklim yang di bawah. Mungkin itu nih ngapunten ini kalau ya apa bahasa itu terlalu banyak yang tidak berkenan, maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada Ustaz Iman Baihaqi dari Karanggebet, Assalamualaikum. Karanggebet, iya benar.
Alhamdulillah sudah jauh-jauh kalau ke sini buat silaturahmi ke warga dalam kaum. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz Imam Baihaqi, bahwa hal terpenting dari hidup kita adalah tauhid. Ya. Tadi disampaikan bahwa yang paling pokok dalam hidup adalah kalimat la ilaha illallah. Hari ini, kemarin kita kehilangan tetangga, orang tua, gitu ya, mendahului kita. Dan ini semuanya pasti akan kita alami. Dan kata Rasulullah SAW, maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah, maka baginya surga. Jadi pentingnya tadi yang Ustaz Imam sampaikan, kenapa tauhid itu lebih utama daripada ibadah. Kesyirikan itu lebih penting kita dalami, kita jauhi. Karena tadi ketika kita meninggal, di akhir hidup kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hadiahnya surga. Tetapi tentu saja Pak hadirin, la ilaha illallah itu tidak hanya di lisan, tidak hanya di lisan. Ianya harus ada di 3 tempat. Yang pertama yaitu iqrar di lisan, diucapkan dengan lisan. Yang kedua adalah tasdiqul bil qalbi, yang ini dalam hati. Yang ketiga adalah al-amal bil jawari, diamalkan lewat perbuatan. Jadi ketika la ilaha illallah ini bisa 3 perkara ini bisa dipraktekkan dalam 3 tempat tadi, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan lewat perbuatan, itulah yang disebut dengan tauhid yang pokok. Itulah orang-orang yang nanti insya Allah di akhir hidupnya akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya para hadirin rahimahumullah, saking sayangnya Allah sama kita, sering saya sampaikan bahwa kalimat la ilaha illallah bisa diucapkan tanpa menggerakkan bibir. Coba praktekkan. Tanpa mengucapkan bibir pun kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini salah satu bukti kasih sayang Allah menginginkan kita di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barangkali nanti ketika kita sedang menjalani proses sakaratul maut, Allah cabut nyawa kita dari kaki kita. Biasanya kalau seseorang yang sedang nazar atau sakaratul maut, dinginnya itu dari bawah ya, betul Pak. Biasanya kalau orang sudah meninggal, yang dipegang pertama apanya? Kakinya. Kalau kakinya sudah dingin, biasanya makin ke atas dicabut, napas makin di kerongkongan, itu malaikat cabut satu persatu syarat kita. Bahkan bisa jadi bibir pun sudah tidak bisa digerakkan. Biasanya orang yang sedang sakaratul maut hanya mata terbelalak ke atas, kemudian keluar air mata dari kanan dan kiri. Disitulah kita butuh pertolongan Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ini pentingnya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Imam Baihaqi, bahwa pentingnya mendalami tauhid, pentingnya menjauhi kesyirikan. Tetapi ternyata para hadirin, seseorang akan diwafatkan oleh Allah mengucapkan kalimat tauhid, puncak Sunda mah itu ujug-ujug. Enggak ujug-ujug bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu tergantung kebiasaan hidup di dunia. Kemarin ada saudara-saudara kita ada tragedi bola Kanjuruhan. 150-an orang meninggal hadirin. Oleh Allah diwafatkan sedang nonton bola. Mudah-mudahan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Amin. Tetapi lagi-lagi pelajaran bagi kita, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan, disitulah dia akan diwafatkan. Kalau terbiasa yang diminatinya bola dan bola, besar kemungkinan dia meninggal sedang seperti itu. Barang siapa misalkan gapleh, punten nih suka gapleh dari gapleh, saya nggak bilang dari gapleh. Khawatir, besar kemungkinan di situ. Barang siapa yang kayak Pak RW setiap hari dimujahidin sampai terbit matahari, beliau besar kemungkinan Allah wafatkan dalam kondisi
kondisi sedang iktikaf di masjid. Amin Allahumma amin. Makanya akhir hidup seseorang itu tergantung kalimat akhirnya la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah ini tidak begitu saja bisa didapatkan, tergantung kebiasaan-kebiasaan. Makanya yuk kita biasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Alhamdulillah ada teman-teman dari luar Jalan Kauman yang membiasakan rutinitas yang luar biasa. Mereka sholat tahajud berjamaah, mereka sholat subuh berjamaah, mereka mengadakan pengajian rutin. Ini dalam rangka mempersiapkan kematian husnul khatimah. Apa yang kita kejar lagi dalam hidup ini? Selain ridhonya Allah, selain meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bahkan tidak jarang, bahkan hampir setiap Jumat para khotib masjid itu, para khotib Jumat mengatakan ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, taqullaha, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Diulang-ulang ayatnya seminggu sekali para bapak mendengarkan ketika Jumatan. Kalau kasih tidur. Gitu ya. Ya Mbak? Hafal ayatnya Mbak? Harusnya ngelotok karena dari kecil biasa Jumatan. Berarti kalau masih belum hafal, tidur waktu khutbah. Kita hati-hati ya kalau bapak-bapak yang tidur Jumat, karena ada mazhab yang membatalkan kalau ketika mendengarkan khutbah itu tidur. Kalau mazhab Syafi'i itu yang penting tidak bersandar. Tetapi ada mazhab yang lain selama dia hilang ingatan gitu ya, ketika itu sudah batal. Gitu. Jadi itu. Alhamdulillah, mari kita persiapkan menyambung tadi. Mohon maaf saya ambil alih ini sudah dibahas ya. Hanya untuk menguatkan. Iya. Benar Pak, benar. Hanya untuk menguatkan apa yang beliau sampaikan. Intinya alhamdulillah beliau sudah tahu ke sini. Tadi berbicara tentang tauhid, menjauhi syirik, dan intinya kita mempersiapkan meninggal dalam kondisi kematian. Kita saling mendoakan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dan siapapun yang mendengar ini dan kaum muslimin muslimat semuanya Allah diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Insyaallah malam Sabtu depan diisi oleh pembicara yang lain. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang hadir dan lebih semangat dari berjuang. Dari topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.